kesampingin soal buzzernya, kita ngomongin ke bagian dari tweet-tweet ini. Menurut Mbak Salsabila, tweet ini yang juga akhirnya nama kamu tercoreng, apakah ini bagian dari menjegal posisi seseorang gitu, Mbak? Tadi aku udah jelasin sebetulnya ya. Dalam persepsi dan analisa aku, hal seperti ini kan biasa banget dalam kompetisi politik gitu ya. Kalau aku kan S1, S2, S3 studinya ilmu politik, pemerintahan, hubungan internasional, jadi sangat punya banyak referensi. Kebetulan juga beberapa kali jadi konsultan pemenangan pilkadanya bupati, gubernur, dan terlibat juga di pemenangan pilpres terakhir. Kita terbiasa menghadapi kompetisi politik yang memang saling membuka aib satu sama lain, tapi bukan fitnah gitu ya. Nah, jadi sangat mungkin sekali dalam persepsi saya pribadi bahwa saya memang, jadi saya bukan dari kemarin Salsa bicara soal perempuan sedih korban, enggak. Saya tidak menempatkan diri saya sebagai perempuan, sebagai korban, tapi mereka yang sadar bisa menggunakan saya sebagai perempuan dalam persepsi yang nih, pasti nih perempuan yang lemah nih, yang bisa digunakan untuk kepentingan mereka. Nah, faktanya buzzer ini menghembuskan informasi untuk satu lembaga secara eksis, secara konsisten, secara komit, dan berarti dia memang berharap untuk supaya lembaga ini setidaknya goyah, atau setidaknya siapa yang dia sasar di jajaran pimpinan dan atau yang selama ini dia beritakan menggunakan saya. Karena mungkin dalam persepsi mereka, saya adalah individu yang lemah, weak gitu ya. Tapi saya nggak mau menempatkan diri sebagai seseorang yang weak tadi. Meskipun saya perempuan, saya meniti hidup saya dengan integritas luar biasa. Kalau tidak mungkin saya dalam 24 jam membereskan seluruh persoalan, membalikan situasi, menghubungi seluruh media, meyakinkan seluruh media. Kan itu ada variabel silaturahmi, variabel integritas yang dipercaya sama orang, variabel bukti yang kuat dari saya yang selama ini saya tidak perlu juga umbarkan kepada publik, karena menurut saya pengumbaran bukti terhadap publik tentang aktivitas saya hanya akan saya buka ketika langkah ini harus lebih serius, bukan untuk, mohon maaf ya, kayak apa buat dinyinyirin apa-apa gitu. Jadi harus ada sesuatu forum yang tepat lah buat aku. Pekerjaan keluarga gimana? Terganggukah dengan isu ini? Kebetulan kalau aku kan memang punya konsultan, gitu ya. Jadi pekerjaan aku riset, mendampingi pejabat publik, mendampingi orang-orang yang memang punya jabatan di dunia politik. Yang nggak terganggu karena ya aku owner dari my own company gitu ya, dan kalau secara aktivitas terganggu pasti, tapi itu melibatkan diriku sendiri. Karena memang 4 hari, 5 hari ya berarti ya, sama hari ini jelas aku hanya ngurusin ini doang, yang lain aku skip. Karena kan dalam persepsi aku semakin dibiarkan, semakin banyak orang yang akan tersesat. Dan aku mengharapkan aku segera menyelamatkan mereka semua dari ketersesatan informasi ini sehingga jadi prioritas. Kalau keluarga sih secara psikologis, gini ya, saya mau cerita ada satu kejadian yang bisa jadi satu gambaran. Tapi kalau ibuku karena memang paham anaknya dari dulu berpolitik, dan bukan cuma ini persoalan kami, persoalan saya gitu ya, karena memang saya tim teknis dan sering jadi tim pendamping, tim ahli, banyak lah dinamika. Tapi untuk khusus ini beliau tegar, banyak berdoa, banyak mendukung, dan membersamai. Tanpa ada satu tetes air mata pun jatuh, dan begitu pula dengan saya. Tapi kami jujur lelah gitu ya. Tapi ada satu cerita di mana ini sangat berdampak tidak hanya pada saya sebagai person, tidak hanya pada keluarga saya sebagai satu generasi, tetapi pada 3 generasi di keluarga saya. Kayak contoh, tiba-tiba adiknya ibu saya tuh berarti tante saya kan. Tante saya tuh sampai ditegur sama tetangga yang baca Twitter itu dan menimbulkan percekcokan. Yang tante saya juga pada saat itu belum tahu, belum baca, karena kan nama ibu-ibu ya, nggak main Twitter gitu, mereka tuh pakai Facebook gitu kan, Instagram, yang kemudian sampai akhirnya itu mengganggu yang seharusnya tidak terganggu. Jadi saya harap kita semua bisa belajar bahwa menaruh nasib kepercayaan dan juga keyakinan terhadap buzzer atau akun anonimus itu seharusnya bisa belajar dari kasus yang menimpa saya. Ternyata sebegitu sulitnya membuat mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar, untuk dikoreksi pun nggak bisa gitu. Nah jadi ini kalau terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.